kalian nyari seseorang di WhatsApp dan yang muncul cuma satu kalimat, this person is no longer a person. Ya, we can show anybody here because he is doing kalau sedangkan dia nggak pernah ada. Gue pernah di posisi itu beberapa bulan yang lalu. Hello everyone, my name is Salvana Zatul Ramadan. I'm from KPI. Di sini gue bakal bahas sebuah cerita. It's not from a book, it's really from my real story, dimana membahas tentang something yang relate banget in this era, yakni falling in love in online games and ekspektasi hubungan asmara anak muda yang plot twistnya Allah tuh pasti punya plan yang sangat-sangat unexpected dengan cara yang gak terduga. Okay, the story begin. I know him from online games. Yeah, it's very relate to get see falling in love with someone in online games. Ya, awalnya tuh cuma santai, main bareng, sampai akhirnya kita ngerasa match. So kita searching, ya seperti orang PDKT pada umumnya, jadi kita jadian dan decide untuk ketemu karena masing-masing dari kita tuh mau merantau kuliah. Nah, FYI, this man is very a perfect pair. Kenapa? Because he is really mature, treat me like a queen, and a loyal man exactly, and mau berubah demi kamu. Sampai aku sadar ketika nggak tahu. Kenapa? Karena sebelumnya pasti kalian tahu istilah love bombing, yang dia tuh ngasih effort 100% buat deketin kalian. Terus ketika udah dapet nih, atau nama istilahnya tuh the chaos of thrill, atau fase berburu, mereka ketika mendapatkan apa yang mereka inginkan, misalkan lewat kegiatan intim, pegangan tangan, and anything else, itu mereka udah cukup dan mereka akan lost interest for you guys. Nah ceritanya, I have an incident di motor and my lip is robek, my hand geser, and for me, I really need him untuk menemukan aku di saat-saat terburuk. Dan siapa yang aku dapatkan adalah checklist aku dan ke gap. Really, it's not a good reason to not reply my message. Kayak sampai pada suatu malam, sebenarnya gue udah capek banget ya ngeladenin dia yang kayak gitu. Jadi gue memutuskan untuk minta udahan di jam 2 pagi karena sudah capek. Tapi alasannya bukan karena itu guys, alasan gue itu karena alasan religius, gak mau pacaran. Because it's my first experience jalan pacaran dengan orang, jadi gue ngasih alasan religius. Ya. Dan ya, dia menolak, dia langsung setuju. Dan dia jadiin itu adalah final dari akhir cerita kita. Oh iya, gue kan ngerasa sebelumnya tuh kita intens banget ya, sampai 24/7. Jadi kita ketemu sebelum perantau tuh cukup intens ya. Berapa ya? Sebulan 3 kali. Dan sebenarnya malu sih buat cerita ini. Gue kita balikan guys, bukan karena apa ya, karena jujur itu pertama kali gue jalan sama cowok. Jadi memori gue tentang itu belum bisa di-move on, istilahnya gagal move on lah ya. Sampai gue tuh ngerasa gue tuh chat-chatin dulu, dan kan kita putus Januari awal, dan Februari kemarin dia tuh hilang total. Dan gue baru tahu tuh di situ kalau he give me sekunder nomor kedua, bukan nomor utama. Gue kayak ngerasa dibohongin dong, karena cek satu, karena nggak mungkin dong kalau misalkan itu nomor utama, cek satu untuk itu kayak really not make sense. Dan aku udah cek pakai semua nama teman-teman aku masih tetap cek satu, jadi kan aku nggak diblok ya teman-teman di sini. Nah, sampai aku bertanya-tanya ke Tuhan kayak why harus di keadaan terburuk kemarin. Kayak udah. Di dalam Al-Quran pun Allah tuh udah duluan ngingetin kita. Dalam surat Al-Isra ayat 32 itu intinya jangan mendekati zina karena itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Dan ini tuh bukannya Allah pengen mengekang atau membatasi kebahagiaan kita, justru it's adalah kekuasaan Allah untuk memprotek hati kita, iman kita, waktu kita, mental kita, ya exactly our emotional, untuk
nggak terlalu patah hati dan jatuh ke lubang dimana you wasting your time with a wrong guy. Sampai di momen aku tuh ngerasa kalau Allah tuh ngomong gini kan posisinya dia tuh hilang kan nomornya, bener-bener real nggak bisa dihubungin samsek. Kayak bakal ada tulisan this person not longer in WhatsApp. Dia aku kasih lihat di gambar. Nah, aku ngerasa I think it's the best perspective to solve this situation. Kalau udah cukup ya, jangan jauh-jauh sakit hatinya, sini-sini balik ke aku, kita mulai dari awal lagi. Jika aku ngerasa mungkin ini adalah jalan buat aku coba kembali ke Tuhan aku dan coba jadi diri aku yang kayak dulu gitu. Jadi buat kalian yang ada di posisi ini, untuk bisa move on, masih suka nyalain diri sendiri karena terlalu sayang, kayak merasa disia-siain, stop ya guys, nggak seperti itu. Karena itu adalah fase belajar mengikhlaskan dan jangan sampai kesedihan ini tuh dijadiin alasan buat kalian tuh gak percaya sama semua rencana Tuhan. Karena pasti setiap sesuatu yang Allah ambil itu akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kamu ambil, dari yang diambil oleh Allah dari kamu. Mungkin kita nggak tahu, tapi Allah pasti punya rencana yang lebih baik dari apa yang terjadi. Oke, buat kalian yang punya cerita patah hati yang buat kalian bawa lebih dekat ke Allah, boleh tolong share di kolom komentar dan really I want to read that story. Dan thank you udah nonton sampai habis video ini. To my next video.